pemirsa, selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita rangkuman yang sudah disiapkan oleh tim kreatif dan newscopperzone.com. Segera kita mulai Koper News Flash Weekend bersama saya, Sarah Novia, dengan berita dari Jakarta. Ratusan narapidana wanita di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur mendapat remisi umum atau pengurangan masa hukuman dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia tahun ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi umum bagi narapidana dan anak di momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Remisi diberikan secara serentak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui video conference yang dilakukan di seluruh lapas di Indonesia. Sementara itu, di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur, remisi umum diberikan kepada 149 narapidana dari total 345 narapidana yang ada di lapas. Jumlah remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 4 hingga 6 bulan pengurangan masa tahanan. Narapidana yang menerima remisi merupakan narapidana yang telah memenuhi persyaratan secara administratif dan juga substansif. Salah satunya sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan masa pidana untuk kasus pidana umum. Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu goes di Kabupaten Karanganyar, saya memberikan remisi, mudah-mudahan juga bermanfaat dan. Sementara itu, semua narapidana yang mendapatkan remisi mengaku bersyukur telah menerima masa pengurangan tahanan di momen 17 Agustus pada hari ini. Dari Jakarta, tim Koperzone melaporkan. Makin beragamnya pilihan aplikasi moda transportasi yang ada saat ini memberikan kemudahan bagi para pelanggan. Sebuah layanan baru berbasis aplikasi online dengan nama Costjack siap berikan layanan terbaiknya bagi pelanggan Costjack. Kemacetan di Jakarta tidak bisa lagi dipungkiri meski dalam masa PPKM seperti sekarang ini. Berbagai moda transportasi berbasis aplikasi online seperti Costjack kini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai satu pilihan tersendiri bagi pelanggannya. Saya rasakan Costjack punya kelebihan dari yang lebih. Untuk layanan tarifnya sendiri, ternyata sangat membantu bagi masyarakat dan driver karena tarifnya jauh lebih murah daripada yang sudah ada. Yang kedua, kita tidak selaku driver tidak ada potongan sama sekali, cuma ada sedikit pemeliharaan aplikasi. Kita sudah bisa bergabung tanpa syarat berbelit-belit. Silahkan aja datang ke kantor Costjack yang beralamatkan Jatinegara
Timur 2, nomor 4B, untuk kesejahteraan bertransportasinya. Terima kasih. Ya. Jadi kan kayak Gojek juga udah punya, Kosjek udah punya nih Pak divisinya. Yang mereka tuju adalah punya bulan Maret saya launching orang yang datang sehari. Kosjek adalah transportasi online yang berbasis aplikasi. Tapi kita punya kelebihan daripada ojol yang sudah ada. Kenapa saya bilang kelebihan? Karena kita di sana untuk driver, kami sebutnya mitra kami, mitra Kosjek. Mitra Kosjek itu tidak dikenakan biaya tambahan selain hanya pemotongan 100.000 per bulan biaya aplikasi. Kosjek itu basisnya sudah nasional. Kita sebetulnya basisnya nasional. Karena kan Koprumnas ini sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya kita basisnya nasional. Jadi untuk Anda siapapun di luar sana mungkin belum ada Kosjek di sana, sudah boleh daftar. Karena sangat simpel sekali. Kosjek itu kan kita akan kendalikan dari pusat semuanya. Jadi kita tersentral di pusat. Jadi hanya aplikasi saja. Jadi Menawarkan tarif lebih murah dan keamanan serta kenyamanan, Kosjek menjadi solusi cermat. Keberadaan Kosjek saat ini bisa menjadi pilihan tersendiri dan bisa memberikan kesejahteraan para drivernya, di mana Kosjek juga tergabung dalam Koprumnas yang berbasis bebas riba. Seperti diungkapkan Taufik, salah satu driver Kosjek pada tim liputan Koperzone. Ya pemirsa, untuk menghindari solusi kemacetan di Jakarta yang saat ini tidak bisa dilepaskan, salah satu moda transportasi hadir kembali bagi masyarakat Jakarta, yaitu Kosjek. Dengan layanan berbasis aplikasi, Kosjek dijanjikan akan bisa memastikan mengantarkan sampai lokasi tujuan dengan selamat. Dengan semangat membangun dan membantu untuk sesama, PT Konsumen Nasional siap membantu pemerintah dalam rangka membangun lahan hunian tanpa riba dan sesuai syariah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan lahan sebagai tempat hunian saat ini memang masih sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Seiring dengan penyediaan lahan tersebut, PT Konsumen Perumahan Nasional tetap berkomitmen untuk membangun proyek yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, juga membantu pemerintah dalam program rumah untuk kalangan masyarakat. Dalam acara training bagi calon Direktur Lokasi Proyek Konsumen Perumahan Nasional, ditegaskan bahwa setiap calon dirlok harus mampu menjadi kepanjangan tangan atau menyuarakan kebenaran mengenai proyek yang sedang dibangun pihak Koprumnas. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Konsumen Perumahan Nasional, Muhammad Haris Suwirya. Sudah bisa on air istilahnya, sudah bisa berangkat untuk action. Kemudian dari legalitas usaha, seluruh tanah-tanah yang dipasarkan oleh PT Konsumen Perumahan Nasional 100% sudah dibeli oleh PT Konsumen Perumahan Nasional melalui diangsur 60 bulan dicicil. Jadi kalau Bapak Ibu kita masarkan di Ciampea, itu rumah tanah yang di Ciampea sudah dibeli oleh Koprumnas melalui PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hal senada juga dikatakan CEO PT Koprumnas, Putri Muda, yang menjelaskan bahwa semua proyek dan aset yang dimiliki Koprumnas adalah sah dan ilegal yang terdaftar melalui badan hukum. Kami tidak pernah akan menjual lokasi manapun tanpa melakukan PPJB yang sah, karena kami syariah ingin jelas dan akadnya tidak mungkin gorong. Paham sampai sini Pak ya? Kenapa kita dicicil 5 tahun? Karena pemilik tanah sudah mempercayakan kepada Koprumnas bahwa konsumen akan menyicil kepada Koprumnas juga dengan lancar. Ada pasal di situ, 3 bulan berturut-turut kami tidak membayar, maka perjanjian batal demi hukum dan uang yang masuk diambil untuk tanah yang sudah dibayar saja. Jadi Anda harus paham kenapa Anda 3 bulan. Kalau Anda tidak bayar berturut-turut, Anda dianggap mengundurkan diri, karena kami juga punya perjanjian dengan pemilik tanah yang sangat
Dalam hitungan menit, 2 unit sepeda motor berhasil digasak kawasan Ranmor di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi kejahatan yang dilakukan para pelaku terekam kamera CCTV milik warga di lokasi. Dari rekaman kamera CCTV, aksi kejahatan jalanan saat PPKM level 4 di Jakarta makin marak terjadi. Dalam hitungan menit, 2 unit sepeda motor raib digasak 4 orang kawanan pelaku curanmor. Mereka kalau di sini ada CCTV, tuh ya kan. Terus temannya suruh geser ke ujung, pindah dia. Peristiwa ini terjadi di ruko yang sekaligus kos-kosan di Jalan Impres, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin dini hari tadi. Yang diambil 2 motor, guys, gila gak? Nih dapat 1 motor. Dia lagi nungguin motor aku nih. 1 dari 2 unit motor yang dicuri adalah milik agen sembako. Motor lainnya adalah milik penghuni kos-kosan. Enggak, dari gue jelas. Ada nomornya. Nomor platnya, ha? Ini gue zoom. Dia lagi nungguin motor kita keluar. 1 motor orang atas. Korban menyebut aksi pelaku tergolong lihai, sebab hanya orang tertentu saja yang paham cara membuka pagar. Oh iya ya. Kita ke kantor polisi bisa loh, Yang. Nah, ini motor kita dibawa sama dia. Jelas kok. Nih, lu ke bapak aja sana telepon. Kan lumayan ngebantu orang belakang. Diduga, 1 dari 4 pelaku sudah mengenali seluk-beluk lokasi atau pernah keluar masuk area itu. CCTV orang itu udah bolak-balik. Kan dia 4 orang ya, yang 1 motornya itu pernah lalu lalang lewat sini. Cuma posisi kita nggak tahu mukanya yang mana gitu. Terakhir juga yang paling lama kan motor kita yang Scoopy yang warna merah itu. Yang cepat itu yang Beat kan pertama keluar 1. Nah, terus nungguin yang motor yang Scoopy itu lama. Enggak, jadi posisinya ini di sini nggak pernah digembok, cuman dia diselot, kunci gerbang itu diselot. Yang tahu bukanya ya orang yang udah pernah masuk sini. Karena buka ini tuh pertama-tama aja saya nggak tahu cara bukanya. Cuma kalau orang udah lalu lalang sini udah ngerti bukanya, cara bukanya dia udah tahu. Meski berhasil membawa kabur 2 unit motor, pelaku sempat kesulitan karena salah satu motor dikunci stang dan diberi kunci pengaman tambahan. Dia udah lalu pas dia datang dia langsung masuk ke dalam sini. Dia lihat kan posisi gerbang masih buka, pas gerbangnya kan suka nangis, suka goyang. Mereka udah sempat mundur. Sebelumnya, di lokasi yang sama, 1 unit mobil raib digasak pencuri.
Sementara itu, kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, tim Koperzone melaporkan. Beragam cara dilakukan warga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan karyawan Koperumnas, memeriahkan HUT RI dengan menggelar lomba 17-an seperti tarik tambang, makan kerupuk, dan beberapa lomba menarik lainnya. Berbagai macam cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-76. Seperti yang dilakukan oleh karyawan Koperumnas, mereka memeriahkan HUT RI dengan cara melakukan perlombaan. Beginilah keseruan karyawan Koperumnas dalam memeriahkan HUT RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Baik lomba makan kerupuk, tarik tambang, dan lomba lainnya. Dengan semangat 45, para karyawan Koperumnas berlomba satu sama lain dalam meraih kemenangan. Tak hayal lomba itu terlihat meriah dalam menyambut kemerdekaan Indonesia. Perlombaan ini dilakukan di halaman Graha Koperumnas Jalan Jatinegara Timur 2, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis malam. Bagi pemenang lomba mendapatkan hadiah hiburan dari panitia berupa cenderamata. Dari Jakarta, tim Koperzone melaporkan.